naon ya? Ya, Pangkalan mun. Pangkalan. Desa Cibuka mana? Mun. Ari cenah aya bejaya kenang hayam di ditu. Mun. Kan? Aya kana aya. Kenang hayam gede. Mobilna ngaliwat kali mun ngangkut. Tong ngalamun wae tah Abah teh. Dahar can. Hah? Geus dahar. Ah, tos. Jeung naon daharna? Jeung dengan sangu ya, jeung dengan sangu sore. Mun banyak. Oh, wau gitu ka kuring. Tah di wau. Teu wawuh. Wau. Sahan? Bapak. Bapak naon? Walah. Ini kita mau berjalan, ada laporan dari warga adanya fasilitas kandang ayam dengan jumlah yang sangat banyak di areal hijau. Ini kan areal ini adalah areal yang memang dibuat sebagai kawasan hijau untuk menyimpan sumber mata air. Nama daerahnya Cibuka mana? Cai buka mana? Hati yang membuka air. Air yang membuka hati. Jadi air itu bisa mempengaruhi manusia menjadi lembut, menjadi hatinya terbuka. Apalagi Islam mengajarkan berwudu, selalu mencuci muka, mencuci telinga, mencuci hidung, mencuci mulut, tangan dan kaki dengan air. Saya ingin cek kebenaran laporan tersebut. Kebetulan ini lagi masa reses. Saya menjalankan fungsi-fungsi saya sebagai anggota DPR RI Komisi 4 yang di dalamnya ada fungsi-fungsi pengawasan di bidang peternakan. Kita dorong pertumbuhan, perkembangan industri peternakan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip regulasi, yaitu tetap menjaga kawasan kelestarian lingkungan. Oleh Komisi 4 itu di dalamnya juga ada perkebunan dan perhutanan. Kita jalannya juga kecil, bukan jalan untuk industri, ini jalan ke kebun. Nggak pakai standarisasi bagaimana layaknya sebuah areal peternakan dengan jumlah lebih dari 10.000. Ini kandang lama. Siap kandang lama, Pak. Ini di tahun yang lalu, Pak. Coba. Kawasan hijau. Ini yang saya maksud. Ini kawasan hijau yang harus terpertahankan karena ini menjadi paru-paru dan tempat penyimpanan air. Ketika tiba-tiba ada bangunan di sini dengan jumlah yang sangat luas bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan hijau. Yang punya peternakannya di mana, Pak? Yang peternakannya di mana? Kantornya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Berhenti dulu, Pak. Bapak nggak ada izin. Oh ya. Kegiatannya gimana? Totalnya sangat luas. Ini yang lama pun belum dikasih izin, yang baru udah bangun lagi. Manor kerjanya mana? Tahu, Pak. Gak tahu, Bapak berhenti dulu kerja, Pak. Pak, kerjanya berhenti dulu, Pak. Mandornya mana? Hah? Belakang. Berhenti dulu kerjanya, Pak. Ini kawasan hijau, Pak. Bapak kerjanya berhenti dulu, Pak. Belum ada izin. Bosnya di mana kantornya, bosnya? Mana? Mana? Ah. Ya. Bah. Sugan aya di dinya keur rapun teralon. Pak, mandorna mana, Pak? Pak, turun dulu, Pak. Ini ngambil airnya dari mana? Dari bawah, Pak. Bawah. Bapak pengambilan air bawah tanah untuk kepentingan industri sudah ada izin, pengambilan airnya belum? Belum tahu, ya kan? Kerjanya berhenti dulu, Pak. Ini bangunan areal peternakan ini ilegal dibangun di atas kawasan hijau hutan. Dan jumlahnya sangat luas ini.
Terus kemudian langsung membangun fasilitas air dan belum ada izin, kan harus mempertimbangkan nanti warga sekitar. Mana yang punya pabriknya mana? Di rumah kan. Di rumah. Berhenti dulu kerjanya, Pak. Kalau enggak, saya portal loh jalan depannya. Ada nggak plang izin? Plang izinnya ada nggak? Izin mendirikan bangunan, kawasan peternakan, izin pengambilan air bawah tanah. Udah aya. Nah, si ganyan helaran wae tuh pabrik saja gede nak. Dengan pompa yang sangat besar. Ini pengambilan air dengan pompa yang sangat besar. Mesin ini bukan industri kecil. Ini sudah kategorinya industri besar. Sini mas. Hai kan, sini. Manajemen peternakannya siapa manajernya? Iya. Kan ini perusahaan besar ini. Mana yang kepala gudang, kepala peternakannya siapa? Ya Pak. Bapak di sini apa? Pelakandang, Pak. Pelakandang. Asal dari mana? Pelakandang. Saya lihat izin peternakan. Aku pegawai, mungkin Siapa? aku kesini pas ini udah berdiri aja. Enggak, kan harusnya ini perusahaan nih. Ini kan perusahaan nih. Betul. Kan ini jumlahnya berapa jumlah ayam? 48, Pak. 48.000. Ya. Ya sebentar lagi 48.000. Sebelah lagi kan dibangun lagi kan? Betul. Dibangun lagi sebelah lagi berapa kapasitasnya? Yang ini 75, Berapa 75.000? yang 3 lantai 70. 70.000. Berarti lebih dari 150.000. Berarti kategorinya perusahaan besar loh, Pak. Iya, Bukan lagi mikro. mitra. Ya bukan, artinya bahwa ayam di tempat ini lebih dari 150.000 ekor. Betul. Artinya ini kategorinya sudah perusahaan besar. Bukan lagi perusahaan UMKM mikro. Makanya saya nanya, ini bagaimana pengolahan limbahnya, ngambil air bawah tanahnya bagaimana, bangunannya bagaimana, karena ini dibangun di tengah hutan. Kawasan hijau di RUTR-nya. Makanya saya nanya, kok manajemennya siapa kepala kandangnya? Bapak, Ya. berapa jumlah karyawannya? Aku karyawan 1, 4, 5 sama Ada saya. SK perusahaannya Bapak pengangkatan sebagai kepala kandang? Tidak, Pak. Terus gimana? Tidak ini. Cuman petunjuk aja. Petunjuk gimana? Ditunjuk Kan? aja. Ya kan ini sudah kategori perusahaan besar loh Pak. Iya. Ini kategori perusahaan besar, Iya. berarti kan ada manajemen pengelolaan, ada manajer kandangnya, ya kan? Belum ada, Pak, manajer kandang. Ya Cuman Bapak kan kepala kandang. Ya kepala kandang aja. Anak Karyawannya kandang. pengangkatan SK karyawannya ada. Tidak, Pak, tidak. Gimana nih kok perusahaan gede kayak gini? Batasan ininya 50.000 Pak. Iya, batasannya 50.000. Ini sudah hampir lebih 100.000. Dulu kan sudah dihentikan. Tapi kan ngayaknya kemarin lagi. Udah. Ini kategorinya perusahaan besar. Besar Pak. Pakai jalannya kan berarti jalan kabupaten, jalan desa loh. Jalan desa. Dan siapa ya? Jalan Ya, gimana Pak? Cuma ada tanggung jawaban dan cuman jadi ya arti terang gitu. Gimana? Gitu. Kumaha Pak? Jadi entah mah sibuk ke mana gitu ada kandang ayam tuh gitu. Ada apa pada nama gitu. Ya kan ini teh perusahaan besar Pak, Iya, iya. jumlah ayamnya banyak. Ayam tuh punya resiko, penyakit, kan? Buang limbahnya kemana? Ngambil air bawah tanahnya dari mana? Nanti merugikan warga sekitar enggak dengan pengambilan air yang begitu besar dari sini? IMB-nya ada nggak? Izin lokasi? Cuma ya apa namanya? Kritikin katanya gitu. Oh iya. Ini nggak ada kantornya. Ini kan perusahaan gede Pak. Ini perusahaan gede kok nggak ada kantornya? Kepala kantornya tidur di situ.
Cuman kalau CCTV aja Pak di atas. Ya bukan, ini kan perusahaan gede loh Pak. Lebih dari 150.000 dengan tingkat resiko yang sangat tinggi. Masuk ke tempat ini juga tidak ada harus steril. Betul. Tidak pakai standar ini. Jadi ini berpotensi menyebarin penyakit. Saya ngerti. Bapak duduk di sini. Betul Pak. Kepala kantor taruh di sini. Kepala kantor. Gudang, Pak. Kepala kantor, kepala gudang Pak. Kepala kandang. Kepala iya, kepala kantor. Iya, kepala kandang tuh kepala kantor Pak. Kepala kantornya. Kandang tuh ada manajemennya, Bapak kepalanya. Di sini. Bapak nggak diangkat langsung. Ada jaminan BPJS nggak? Karyawannya. Tidak. Kalau kecelakaan kerja bagaimana? Langsung kita tangani aja. Ah, bu, kalau kecelakaan kerja jaminannya apa? Diobati Pak. Hah, jaminannya apa? Jaminan asuransinya apa kalau kecelakaan kerja? Ada nggak asuransi? Ada nggak? Untuk pegawai. Nggak ada. BPJS, tenaga kerja. Nah, kalau nanti ada kebakaran di sini, jaminannya apa? Untuk pegawai. Untuk pegawai? Sudah ada. Tidak ada. Luar biasa. Wah, ini perusahaan gede bukan kecil. Ini saya kasih tahu ya. Berarti kan yang lihat ayam dari luar bisa langsung masuk ke sini kan? Iya. Ya kan? Berarti tidak ada sterilisasi. Security-nya jelek. Dari kalau ada tamu maksudnya Bapak, Nah. ya dari sana kita semprot dulu gitu. Ah. Semprot dulu. Saya kok bisa langsung boleh masuk? Celup kaki, harusnya celup kaki mungkin anak-anak belum karena Begitu kita masuk ya ini. baru check in kita tadi. Iya. Nah, yang masih ada ayam mana? Ini perusahaan segede ini tidak ada standarisasi apapun dan tidak ada izin apapun dibangun di tengah kawasan areal hutan. Jalannya sempit, harus melewati jalan desa. Dibangun di atas area hutan bambu. Disegel aja Om. Udah Pak. Udah. Yang sebelah sini malah masih ada Segelnya masih ada tapi tetap bandel. Betul Pak. Di itu kain hitam nih Pak. Oh, ini ada segel sebelumnya. Ya dibongkar aja udah. Ngapain? Kan tidak mengindahkan apapun ya. Kita sama Pak Sakti di dalam itu segel kita Segelnya udah masih ada. terpasang memang. Ambil. Nah, ini masih ada segel tapi tidak diindahkan. Oh, beko aja bongkar. Ya nanti. Ini kan sudah disegel tuh. Harusnya pembangunannya kan dihentikan. Tapi ini masih terus berlangsung. Artinya kan sangat hebat gitu loh, Pak. Perusahaan-perusahaan gede itu hormat loh pada aturan. Siapa sih yang punya ini? Pak Asles Silaban Pak. Siapa? Pak Asles Silaban. Terus? Begitu Pak Joni. Nama Pak Joni apa? Pak Joni nama aslinya Asles Silaban. Akses Silaban. Rumahnya di mana? Sebelah kanan Pak. Di mana rumah? Senen. Belum tahu sih Pak. Hah? Belum tahu sih rumahnya, tapi dia sering kesini. Oh, terus kok bisa? Kenapa bisa bandel banget? Kurang tahu sih Pak kalau itu. Ah, Saya kesini itu udah berdiri aja. dia sudah nanda tangan. Tantangan sih pernyataannya Oh, pernyataan dari yang bersangkutan sebagai koordinator standarnya itu oh akan menghentikan. bersedia menghentikan aktivitas kegiatan pembangunan kandang ayam yang berlokasi di Oh iya. Jadi yang punyanya sudah bersedia menghentikan tapi tetap bandel. April 2021. Udah lama banget. Setahun lebih. Nanti jadi sok gimana peringatan yang ketiga? Kan Bapak yang jelasin. Tarkimnya. Jadi seharusnya waktu itu kan ada selang 7 hari. Nah, Tapi nggak tahu di Tarkim waktu itu cuma ngeluarin 2, nah, harusnya 3. nah. Nah, padahal kan jedanya dari kedua ke Terus 3 itu sesuaturan kalau jedanya terlalu lama masih berlaku harusnya aturannya. sudah ini harus sudah.
Hah? Harus sudah dieksekusi harus. Ya harusnya. Nggak usah lagi kasih peringatan. Itu paling konfrontatif Pak nanti. Ada aturan harus kasih peringatan lagi nggak? Sebenarnya kalau peringatannya itu masih bisa dilakukan Pak, tinggal dilanjutkan. Kan mereka sudah 2 kali. Walaupun sudah jedanya terlalu lama, nggak ada masalah. Iya, harusnya sudah. Ya. Hah? Kemudian ada dasar perbu juga kaitan dengan pembongkaran bangunan. Itu memang setelah mendapatkan surat teguran dari OPD teknis, mereka yang membongkar sendiri mereka di bawah dengan dikasih surat. Kalau mereka nanti bisa tidak membongkar sendiri, di bawah pengawasan OPD teknis didampingi dengan kita pemerintah desa Satpol PP, mengawasi memaksa mereka untuk membongkar dan biaya mereka begitu. Kalau tetap tidak mau, Ya, tanya Mas. kita bongkar. Pak Sembiringnya mana nomor teleponnya? Coba hubungi. Pak ini admin yang di sininya Pak, Coba sini. pencatatan segala maksud dari Bu, saya kok nggak lihat selembar pun izin perusahaan besar ini, Bu. Ini dibangun di tengah kawasan hutan loh, Bu. Nggak, saya nanya, Ibu kan administrasi di sini. Ini kan dibangun di tengah kawasan hutan. Melewatinya juga jalan industri, jalan desa. Ini kan bukan kandang ayam, itu bukan kandang desa. Nah, nggak selebar pun saya lihat izin. Bukan tidak setuju peternakan, saya setuju peternakan, tapi tidak dibangun di tengah kawasan hutan. Ini hutan loh, hutan hijau. Ada nggak ini? Ada nggak? Lembar izin aja, ada nggak? Izin lokasi nggak ada. Izin mendirikan bangunan nggak ada. Kan itu sudah disegel. Berarti perusahaan ilegal. Kirim ayamnya kemana? ini mitra kan? Kayak mitra dari mana? Perusahaan mana? Povan. Nanti saya kasih tahu loh ke Povan. Saya kasih tahu ya, PT Povan, perusahaan besar lah. Mitra saudara yang berada di desa Subukamana itu membangun areal peternakan dengan sangat luas, menggunakan areal hijau melewati jalan desa dan sudah disegel tapi tidak berizin. Gitu. Saya Didi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 menyampaikan untuk segera meninjau kerjasamanya karena ini melanggar seluruh aturannya, dilanggar. Sudah dikasih surat Pak kalau tidak salah sama peternakan Popannya. supaya menghentikan Iya, pasokan. popannya kita menghentikan. Popannya kita hentikan. Coba dihubungi bosnya dong, kasih tahu. Pak Goni. Coba telepon. Didi Mulyadi. Halo Pak. Halo. Pak, saya Dedi Pak, Wakil Ketua Komisi 4. Ini bangunan peternakan Bapak pertama bukan UMK, bukan mikro. Tapi ini kategorinya perusahaan besar Pak. Yang kedua, dibangun di areal kawasan hijau di RUTR. Dan sudah ada segel untuk dihentikan, kok malah nambah? Saya kurang sehat Bapak, Nah, terus? jadi nanti saya suruh nanti ke menemui Bapak. Enggak, Gimana saya enggak, temuin? saya enggak ada urusan dengan menemui saya, Pak. Kalau saya ini, satu bangunan ini sudah disegel. Kemudian masih tetap berlangsung kegiatan. Malah nambah kandang. Kan ada surat pengaduan Pak ke saya Pak, ke Komisi 4. Karena ini areal kawasan hijau yang Bapak gunakan. Iya Pak, ya Pak. Saya minta maaf dulu nih Pak. Heeh. Kemarin itu saya keadaan COVID kemarin. Heeh. Saya nggak ada kesibukan apa-apa. Heeh. Jadi saya berusaha supaya saya bisa mengendalikan pikiran saya. Jadi saya berinovasi di Purwakarta. Saya bikin kandang itu Bapak. Ya bukan Pak. Jadi mengendalikan pikiran tapi nggak boleh melanggar Pak. Ya aku mengerti Bapak. Saya minta maaf. Nggak boleh melanggar. Ini konsekuensinya enggak Pak. Ini enggak Pak. Kalau enggak Pak. Bapak beternak di kawasan yang bukan peternakan. Bapak beternak di kawasan hijau yang peruntakannya untuk menyimpan sumber mata air. Gini Bapak, oke gini Bapak, aku ingin ketemu dengan Bapak. Bagaimana caranya supaya aku bisa ngomong dengan mengutarakan yang ada di pikiran saya Pak. Enggak Pak, gini. Ini kan regulasi Pak. Jadi nggak bisa ada kompromi. Ini regulasi. Di regulasinya di sini nggak boleh dibangun bangunan kecuali kawasan hutan. Iya gini Bapak, aku minta maaf dulu nih.
sebelumnya saya minta maaf, saya terlanjur sudah bangunnya. Nah, Jadi tolong Bapak bijaksana ke saya. Untuk mengambil sesuatu itu saya tidak bisa ngomong banyak. Saya berusaha semaksimal mungkin kemarin itu untuk menempuh bagaimana cara supaya Kan aku bisa beternak. enggak Pak, Bapak kenapa nggak ngambil tempat untuk areal peternakan? Kenapa Bapak Kenapa? Kemarin gini Bapak kemarin itu aku tidak punya lahan dulu, tapi saya akan berusaha untuk mencari lahan untuk beternak nanti di kemudian hari. Saya tetap harus berkomitmen berinovasi di Purwakarta. Bagaimana caranya supaya menghidupkan ekonomi di Purwakarta, Bapak? Pak, kalau urusan ngehidupin ekonomi saya paham Pak. Tapi Bapak ini membangun di kawasan hutan. Sudah dikasih peringatan. Aku minta tolong ke Bapak bagaimana caranya. Nggak ada bagaimana Pak? Nggak ada. Supaya saya bisa ketemu dengan Bapak bagaimana caranya. Gini Pak, Bapak sudah dikasih surat peringatan. Harusnya kan di bangunan awal itu Bapak berhenti. Ini Bapak malah membangun dengan jumlah yang lebih hebat lagi. Berarti Bapak ini hebat banget. Semua aturan Bapak tabrak, undang-undang Bapak tabrak. Bukan hebat Bapak. Lah terus gimana? Hebat. Saya ingin berinovasi di Purwakarta. Nah, Dengan cara seperti ini saya punya lahan di situ dulu. Saya beli tahun 2009. nah. Jadi kemarin itu saya berpikiran apa yang harus saya gunakan di sini. Memang kemarin itu juga memang sudah dibilang itu zona hijau. Tapi gara-gara saya sudah sempat ngebangun, Bapak, memang saya sudah diperingatin, memang sudah aku yang salah. Harus saya akuin bahwa saya itu aku salah. Tapi dengan kesalahan saya ini, sebagai saya rakyat Purwakarta, alangkah baiknya saya dibina oleh Komisi 4. Iya Pak, ini bukan urusan dibina, Bapak. Ini Bapak bermodal besar. Loh, Arahnya kemana? Ya. Supaya gitu aja, Bapak. ya arahnya nggak boleh Bapak membangun perusahaan besar. Ini besar loh Pak, bukan mikro. Perusahaan besar di areal kawasan hijau ini nggak boleh. Kalau urusan areal kawasan hijau kan nggak bisa ditawar. Saya kan bukan untuk ketemu Bapak nyari solusi. Ya solusinya ya Bapak nggak boleh terus mengembangkan bangunan karena Bapak nggak akan dapat izin IMB, Bapak nggak dapat izin pengambilan air, dan dengan mitra kerja Bapak, Popan bisa diputus karena dia melanggar peraturan. Memang gini Bapak, memang tidak akan saya tambahin lagi. Saya mau ngalihkan lagi ke tadinya udah disuruh saya ke Maniis, sama ke pesawahan, sama ke ini Pak Pondok Salam. Memang saya berencana untuk ke depan saya harus nambahin lagi di Purwakarta, dan itu tidak akan saya tambahin lagi Pak, cukup segitu, dan saya tidak mau lagi bikin masalah lagi di Purwakarta, cukup sekali ini, tolong dimaafkan. Sebenarnya nggak bikin masalah Pak, tapi Bapak melakukan sesuatunya bandel, udah tahu melanggar Bapak tabrak. Iya Pak, memang saya. Iya loh Pak. Kalau saya kan kalau sudah menyangkut kawasan hijau, ya kan, saya tuh nggak bisa kompromi kalau menyangkut kawasan hijau, karena nanti bagaimana kalau di tempat Bapak diizinkan, besok ada properti bangun di sini juga, besok ada pabrik bangun di sini juga, habis dong kawasan hijaunya, gitu Pak. Enggak, cukup segini aja Pak, saya nggak bakal tambahin lagi. Ya tapi Bapak nggak akan ada izin apapun dan Bapak pasti diputus dengan Fovannya karena Bapak melanggar. Oke, solusinya aku tolong dibantu Bapak. Ya dibantunya taati aturan, sesuai aturan aja. Kalau saya sih kan ini undang-undang loh Pak, kalau RUTR itu gitu kan, jadi ya nggak bisa tawar-menawar. Ya. Undang-undang ya, dan tidak mengerti tadinya, tapi gara-gara sudah terlanjur ya. Tapi aku jadi bingung Bapak, saya tidak bisa ngomong apa lagi. Iya, kenapa Bapak kok membangun langsung ditabrak-tabrak aja, nggak bisa izin dulu ke lingkungannya, ke desa, ada izin di Ke lingkungan saya Pak sudah ada. ke kecamatan. Oh iya kan harusnya ada izin lokasi dari BPM TSP. Bapak nggak ada semuanya,
ngambil air bawah tanah, izin dulu. Bukan menghambat, bukan Pak, karena memang peruntukannya ini berpengaruh terhadap areal konservasi di kawasan ini. Oke Bapak, caranya coba gimana Bapak caranya saya supaya bisa? Ya, Kak, saya sih bukan. Tolong dibina saya. Enggak. Ini kan kalau saya sih nggak punya otoritas untuk mengambil keputusan yang ada di sini. Saya hanya menyampaikan ada pengaduan pada saya lagi masa reses, ada sebuah kawasan peternakan dengan jumlah lebih dari 100.000 dibangun di areal hijau, sehingga saya telusuri dan ternyata benar gitu loh Pak. Bapak nanti cara teknis ya dengan pemerintah daerah saja Pak, nggak dengan saya Pak. Oke Bapak, gini Bapak, aku ikut alur Bapak, dan saya tidak mau melawan Bapak. Bahwa saya tahu bahwa Bapak itu adalah anggota DPRD pusat itu dari Purwakarta. Saya ikut alur Bapak. Enggak. Ditempuh nanti juga di Pemda, saya tempuh Bapak. Ya, gini Pak. Ini nggak bisa ditempuh karena di Perdanya, RUTR-nya, RT RW-nya ini kawasan hijau. Itu loh Pak. Ini kawasan hijau. Nanti Bapak tinggal dengan Satuan Polisi Pamung Praja aja diskusi-diskusinya ya Pak ya. Gitu. Oke Bapak, terima kasih Ya. banyak. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, makasih. Tolong aku ingin Ya, tapi untuk sementara enggak untuk sementara ini saya Bapak minta hentikan seluruh pembangunan. Kan kemudian nanti Satpol PP-nya ada surat peringatan yang ketiga dan Bapak harus membongkar bangunannya. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, ini aturan, Pak. Bapak tempuh aja regulasinya dengan Satpol PP, bukan dengan saya. Saya kan nggak ada urusan. Saya kan hanya melakukan pengawasan. Ini ada sebuah pelanggaran yang harus ditegakkan oleh pemerintah daerah. Itu aja, Pak. Ya. Enggak, maksudnya seperti ini Bapak. Gini aja, nanti Bapak dipanggil deh oleh Satpol PP ya. Ya. Bapak nanti dipanggil oleh Satpol PP. Kira-kira kapan Pak? Soalnya saya lagi kurang sehat. Ya udah hari Senin, mungkin hari Senin ya. Hari Senin dipanggil, Pak. Hari Senin libur, hari Rebo Bapak dipanggil ya. Selasa suratnya datang, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Seluruh kegiatannya dihentikan dulu ya, Neng. Nanti tambah rugi loh. Nanti kegiatan yang pembangunan hentikan dulu, nanti ngeluarin duit banyak lagi, nanti tambah rugi, kita bongkar tambah rugi. Jadi hentikan, ini kan kerugian yang kedua. Coba kalau ya waktu yang pertama tidak bangun lagi yang kedua, kita tambah rugi. Gitu, nanti tambah rugi, bangun lagi tambah rugi. Gitu. Ya, jangan ngelamun aja. Ya.